Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Endah Honing. Kali ini kita akan bahas tentang time value of money atau nilai waktu uang. Oke. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang analisis laporan keuangan. Nah, nanti kita sebagai seorang manajer harus mampu tuh mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan kondisi perusahaan. Nah, keputusan-keputusan itu pasti ada dasar-dasarnya ketika kita mengambil keputusan, ya kan? Tentang bagaimana kondisi yang akan datang perusahaan, bagaimana dengan hartanya, bagaimana dengan investasinya, bagaimana dengan kewajibannya, itu nanti akan kita hitung, sehingga nanti kita akan menemukan alasan mengapa kita mengambil keputusan tersebut. Nah, kali ini kita akan bahas tentang salah satu dasar informasi yang digunakan oleh seorang manajer dalam proses pengambilan keputusan, yaitu bagaimana dengan nilai uang di masa yang akan datang, ya, apakah berubah atau tidak. Nah, itu nanti kita akan bahas di sini. Oke, kita mulai. Oke, sekarang gini, kalau Anda disuruh milih nih, terima uang saat ini 1 juta rupiah terima saat ini atau tahun depan, gitu pilih mana? Oke, pilih mana? Kalau terima uang saat ini atau 2 tahun lagi, kalau di saat ini sama 1 juta itu mau pilih mana? Nah, sebagai kita seorang manajer harus paham mana yang lebih bermanfaat, nilai saat ini atau nilai yang akan datang. Nah, ini yang akan kita pelajari di time value of money. Nah, uang 1 juta kalau terima saat ini mungkin kita bisa beli emas 2 gram misal ini ya, mungkin kalau sekarang ya dapatnya 1 gram lebih sedikit gitu. Nah, tapi kalau misal diterima 2 tahun lagi, apakah uang 1 juta ini masih bisa untuk beli emas 2 gram? Nah, itu pertanyaan besar, apakah masih bisa atau tidak gitu. Nah, konsep dasar manajemen tadi sudah kita bahas bahwa di nilai nominal yang sama itu belum tentu yang dimiliki saat ini itu belum tentu bisa dimanfaatkan untuk yang akan datang. Nah, terus kemudian apa? Lebih baik menerima uang saat ini daripada diterima di kemudian hari. Karena apa? Ada resiko nanti akan kita tanggung ketika kita menerima uang di masa yang akan datang. Dan juga ada kemungkinan kita akan mendapatkan nilai yang lebih ketika uang itu kita terima saat ini. Nah, terus kemudian juga ada konsep dasar, kalau bayar nanti aja nggak apa-apa. Karena apa? Mungkin uang 1 juta kalau nanti itu lebih ringan daripada ketika kita bayarkan uang 1 juta saat ini. Nah, mengapa nilai waktu uang itu penting tadi? Resiko kalau kita terima duit 1 juta saat ini, yang akan datang, itu ada bentuk resiko yang akan kita tanggung, ya. Iya, kalau benar besok dapat atau tidak ada kejadian-kejadian yang mungkin di luar kendali kita, ya. Misalnya ada masalah di perusahaan dan segala macam gitu, atau masalah yang akan memberikan uang. Nah, ada bentuk resiko pendapatan yang mendatang itu apakah benar lebih tinggi atau tidak. Terus yang kedua ada bentuk opportunity cost atau biaya kesempatan. Kalau kita terima uang 1 juta itu saat ini, maka bisa kita simpan, kemudian atau kita tabung, kita dapat bunga, berarti kan kita mendapatkan nilai tambah lagi. Nah, itu biaya kesempatan, ada opportunity cost. Nah, maka kenapa kita harus berpikir tentang nilai waktu uang kita di masa yang akan datang. Nah, ini yang disebut dengan opportunity cost. Nah, tadi jika pendapatan diterima sekarang, kita bisa menginvestasikan uang tersebut, ya, sehingga kita mendapatkan jasa bunga gitu, sehingga nilai uang kita bisa bertambah di kemudian hari. Nah, di konsep manajemen keuangan, seorang manajer itu kan tadi mengambil keputusan untuk investasi, pendanaan. Kalau investasi kan harapannya investasinya itu akan menghasilkan nilai yang lebih gitu loh. Gimana caranya? Itu seorang manajer. Terus kemudian pendanaan, bagaimana kita bisa mendapatkan dana dengan jasa yang ringan, pengembalian jangka panjangnya itu ringan gitu loh, akan lebih kecil daripada pendapatan nilai investasi kita. Sehingga apa? Sehingga nilai perusahaan, ya,
saham, nilai saham perusahaan itu juga semakin tinggi, maka kemakmuran pemilik perusahaan dan ya kalau sekarang karyawan itu menjadi lebih meningkat. Itu kan tujuan utamanya. Nah, memaksimalkan nilai perusahaan, nilai utang yang konstan tadi, kalau bisa utangnya itu jangan nambah-nambah atau bunganya nggak nambah-nambah gitu, atau nilai utangnya itu biaya bunga utang itu lebih kecil dari hasil investasi yang dilakukan dari pendanaan tersebut, sehingga itu tadi nilai saham menjadi maksimal. Nah, di konsep nilai waktu uang yang akan kita bahas kali ini itu nanti kita akan bahas lebih ke perhitungan matematis, sehingga kita tahu kalau misalkan nilai 1 juta saat ini beberapa tahun kemudian atau 1 tahun kemudian tuh nilainya jadi berapa. Nah, itu menjadi dasar ya, salah satu dasar bagaimana seorang manajer mengambil keputusan terhadap nilai investasi ataupun nilai pendanaan yang akan mereka lakukan. Nah, di nilai waktu uang kita nanti akan belajar dua, yaitu future value dan present value. Future itu masa depan, jadi besok kita terima berapa, kalau present value itu kan sekarang kita terima berapa gitu. Oke, kita bahas satu persatu tentang future value. Nah, kalau di future value itu nanti ada dua, kita jadi aliran kas tunggal, jadi sekali diterima, atau nanti kita bahas juga tentang atau annuity, yaitu seri pembayaran yang terus menerus gitu. Itu nanti nilainya jadi berapa, itu nanti kita akan bahas di future value. Nah, kita bahas satu dulu ya, maaf kok mundur. Nah, sekarang ini future value untuk aliran kas tunggal. Kita lihat kasus ini ya, untuk biar bisa lebih memahami. Yang pertama adalah jika kakak memiliki uang tunai di awal tahun sebesar 2 juta rupiah, nilainya 2 juta ya, dan kemudian menginvestasikan pada tabungan, jadi dia nabung nih, uangnya ditabungkan dengan tingkat bunga 20%. Berapa uang kakak 1 tahun mendatang? Nah, tingkat bunganya 20% itu berapa 1 tahun mendatang duit kakak? Apakah tetap 1 juta atau ada kenaikan? Nah, oke, kita cek. Nah, kalau menggunakan tadi kan time value of money untuk satu aliran kas ya, satu saja. Nah, formula perhitungannya seperti ini. Future value atau kita singkat di FP ini adalah P0, P ini adalah nilai saat ini, P0 ditambah P0 ya, nilai saat ini dikali R, R ini adalah tingkat suku bunga tadi. Atau nih, ini bisa diringkas ya, persamaan matematikanya menjadi P0 dikali 1 ditambah R. Nah, future value itu masa yang mendatang 1 tahun itu nanti 1 ya jadinya, terus P0 atau P0 ini adalah nilai saat ini atau present value dari nilai yang kita cari tadi, terus R nya adalah tingkat bunga. Nah, kalau dari data tadi, data si kakak tadi kalau tidak salah PO nya kan itu adalah nilai saat ininya adalah 2 juta ya, 2 juta, kemudian R-nya itu adalah 20% atau secara desimal menjadi 0,2, maka future value-nya berapa gitu kan. Nah, future value-nya bisa dihitung ini tadi dengan rumus P0 dikali 1 ditambah R. Jadi future value-nya adalah 2 juta ini ya, tadi dari nilai yang ditabungkan dikali 1 ditambah 0,2. Ini sebenarnya pangkat 1 karena tahunnya cuma 1 ya, nanti kalau tahunnya lebih nanti beda lagi. Nah, maka 2 juta dikali 1,2 hasilnya adalah 2.400.000. Maka duitnya kakak itu nanti 1 tahun ke depan itu tidak 2 juta lagi, tapi menjadi 2.400.000. Nah, ini kan jadi perhitungan. Kalau Anda ditanya terima duit 2 juta sekarang atau 1 tahun lagi, nah kita lihat ya, kita lihat nilainya apa itu namanya tingkat suku bunganya itu harus kita perhitungkan. Bagaimana ketika menerimanya beberapa tahun lagi, bukan hanya 1 tahun gitu, itu bagaimana? Nah, jika periode investasinya lebih dari 1 tahun ya, maka nanti future value N ini nanti tahunnya sama dengan present value atau PO tadi 0 dikali 1 ditambah R pangkat N itu tadi nanti tahun keberapanya. Nah, ini ya, jadi kalau future value N itu nilai masa mendatang tahun keberapanya, terus kemudian future value 0 itu nilai saat ini, ini present value, present value nilai saat ini, R nya tingkat bunga dan N jangka waktu. Oke.
Nah ini contohnya, contoh kasusnya ya, kita coba kasusnya ini. Jika Tuan Turi Aditya memiliki uang tunai di awal tahun sebesar 1 juta rupiah, jadi nilai uang yang dimiliki oleh Tuan Turi Aditya itu 1 juta, dan kemudian menginvestasikan pada tabungan dengan tingkat bunga 20%, berapa uang Turi? Ya, Turi Aditya 5 tahun. Jadi kalau tadi cuma 1 tahun, kalau saat ini kita hitung dengan 5 tahun. Nah, maka future value atau present value-nya itu kan 1 juta. Bunganya adalah 20% atau 0,2, N-nya ada 5 tahun. Maka future value-nya itu adalah present value. Ini keliru ini, maaf ya. Ini present value seharusnya. Present value dikali 1 ditambah 0,2 pangkat 5. Nah ini tinggal dikalikan saja. Anda bisa pakai kalkulator atau yang lainnya. Itu 1 juta dikali 2 juta 2,48832, hasilnya adalah 2.488.320 rupiah. Itu kalau kita hitungnya di tahun ke N, ke-5 ini. Nah sekarang bagaimana dengan compounding? Tadi kan sudah 1 tahun, sekarang 5 tahun, kita sudah belajar kok lebih dari 1 tahun. Bagaimana ketika penggandaan atau compounding? Jadi dia terima terus gitu, ada tingkat suku bunga, itu jadinya berapa ini? Jadi menanamkan uang ke bank dengan tingkat bunga tertentu selama periode tertentu. Nah itu disebut compounding atau proses penggandaan. Nah kita cek di sini. Nah formulanya kalau compounding itu kan future value sama dengan present value, ya, future value N-nya itu nanti jangka waktunya, karena compounding itu kan di berapa lama gitu ada waktunya, terus dikali 1 ditambah R dibagi K kali pangkat K kali N. Nah future value itu nilai mendatang ya, present value nilai saat ini, sedangkan R-nya tinggal suku bunga, masih N-nya jangka waktu, sedangkan K itu frekuensi penggandaannya berapa kali gitu. Nah ini kalau kita lihat misalnya contohnya ini, wah ini tuan yang sedang populer sekarang, Tuan Aldebaran gitu ya, memiliki uang tunai di awal tahun sebesar 1 juta dan kemudian menginvestasikan pada tabungan dengan tingkat bunga 10% tanpa diambil ya. Jadi selama 2 tahun itu duitnya bunganya yang diterima itu tidak diambil, itu nanti yang disebut compounding. Nah berapa nilai uang Tuan Aldebaran di 2 tahun mendatang? Nah ini ngitungnya seperti ini. Jadi future value 1 tahun pertama itu 1 juta ya, dikali 1 tadi 1 ditambah ini tingkat suku bunganya 10% dibagi 2 karena 2 tahunnya, terus kemudian dikali 2 dipangkat 2 dikali pangkat 2 kali 1 sama dengan 1 juta 102.500 rupiah. Nah ini yang kedua, future value yang kedua tahun kedua itu 1 juta ditambah dikali 1 ditambah 0,1 dibagi 2 pangkat 2 kali 2, hasilnya 1.215.506 rupiah. Nah ini contohnya. Nanti Anda bisa mempraktekannya dengan kalkulator di rumah masing-masing ya. Nah atau ini tadi ya, ini bisa dilihat seperti ini. Nah, sebenarnya sama hasilnya ya, ini seperti ini. Untuk yang future value tahun pertama 1 juta dikali 1 ditambah 0,1 bagi 2 pangkat 2 kali 1 sama. Untuk future value 2 1 juta dikali 1 ditambah 0,1 bagi 2 pangkat 2 kali 2, hasilnya 1.215.506 rupiah. Kemudian untuk future value annuity, nah kalau ini ada seri pembayarannya, anuitas itu biasanya di perbankan itu ini sering terjadi ini digunakan. Jadi kalau ada flat annuity gitu ini digunakan di perbankan. Nah kalau anuitas itu nanti serangkaian sistem cara penerimaan atau pembayaran tetap secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Sebenarnya penetapan bunganya dia dalam jangka waktu panjang, tapi dia itu kan tadi sebenarnya compounding ya, cuman nanti diterimanya itu sama gitu dalam jangka waktu tertentu itu. Nah formulanya
bagaimana? Nah, future value N ini untuk menghitungnya. Kalau tadi annuity ya, future value N itu sama dengan X dikali 1 ditambah R pangkat N dikurangi 1 dibagi R. Nah, X-nya apa? Jumlah pembayaran kas untuk setiap periodenya. Jadi dia kan bayar terus nih, nabung terus, masukkan uang terus. Nah, terus kemudian R-nya tingkat suku bunga, N-nya jumlah periode. Ya, nanti kalau dia terus masukin uang terus gitu, dalam jangka waktu tertentu nilai akhirnya berapa gitu. Nah, kita contohkan kasus ya. Ini Tuan A akan memperoleh uang 1 juta per tahun selama 4 kali ya. Diterima pada akhir periode, jadi dia itu akan terima duit tapi per tahun 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta gitu selama 4 kali 4 tahun, dan diterimanya nanti setelah 4 tahun gitu. Nah, itu ilustrasinya seperti itu. Berapa nilai masa mendatang uang tersebut? Jadi dia terima 1 juta saat ini, tahun depan 1 juta, tahun depannya lagi 1 juta, tahun depannya lagi 1 juta. Nah, kalau tingkat suku bunganya 10%, terus tahun keempat itu dia berapa akan diterimanya gitu lah. Tahun keempat itu dia terima berapa. Nah, ini nanti pakai ini nanti pakai rumus tadi yang anuitas, karena dia terima tapi dia akan di akhir periode terima totalnya berapa gitu kan. Kan ada bunga yang diterima karena ada tingkat suku bunga di situ. Nah, future value N yaitu adalah X itu adalah tadi penerimaan yang konstannya dalam setiap periode, itu dikali 1 ditambah R pangkat N dikurangi 1 dibagi R. Nah, kalau kita masukkan future value tahun keempat, N-nya 4 kan, itu sama dengan 1 juta ya, itu yang diterimakan tiap tahunnya, dikali 1 ditambah 0,1, R-nya 10%, desimalnya 0,1 dipangkat 4 karena 4 kali ya, 4 periode, dikurangi 1 dibagi 0,1 R-nya. Maka bisa dihitung 1 juta dikali 1,4641. Dapatnya dari mana, Bu? 1,4641. 1,4641 itu diperoleh dari 1,1 kali 1,1 kali 1,1 kali 1,1. Jadi 1,1-nya dikali 4 kali. 1,1 kali 1,1 kali 1,1 kali 1,1 gitu. Paham ya? Itu nanti hasilnya ini. Dikurangi 1, ini dari sini dikurangi 1, diturunkan, dikurangi 1 dibagi 0,1. Nah, hasilnya berapa? 1 juta dikali 0,4641, karena 1,4641 dikurangi 1 itu hasilnya 0,4641 dibagi 0,1. Nah, jadinya 1 juta dikali 4,641, hasilnya adalah 4.641.000 rupiah. Ini yang akan diterimakan Aldebaran di tahun keempat ya, setelah 1 juta 4 kali itu akan terima seperti ini, 4.641.000 rupiah. Nah, bisa diilustrasikan seperti ini. Ini kan tahun 0 ya, tahun 1 dia dikasih 1 juta ya kan ya, kemudian tahun kedua kasih 1 juta, tahun ketiga kasih 1 juta, tahun keempat kasih 1 juta. Nah, tahun pertama itu kan duitnya jadi 1.100.000. Nah, tahun kedua duitnya jadi 1.210.000. Tahun ketiga duitnya jadi 1.331.000. Nah, tahun keempat jadi 4.641.000 rupiah. Ini sekian, kemudian kena bunga 1% lagi, 10% maaf. Jadi kayak gitu terus. Itu hasilnya. Ini kalau diilustrasikan di pembayaran setiap tahunnya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Nanti Anda bisa berlatih ya. Nanti latihannya bisa kita share di GCR. Nah, sekarang di future value annuity 2. Nah, ini biasanya aliran kasnya itu dibayarkan setiap awal tahun. Nah, maka kalau tadi kan di akhir tahun, di akhir periode, kalau ini di awal tahun itu bagaimana gitu loh. Nah, ini
rumus perhitungannya future value annuity duo itu bisa dengan rumus seperti ini. Future value NA, ya, NA itu apa itu X dikali 1 ditambah R pangkat N. Ini sebenarnya sama nanti ya tinggal dikalikan ini. Nah, dikalikan ini. Nah, nanti Anda bisa latihan tuh di rumah nanti untuk future value annuity duos. Jadi sebenarnya hampir sama. Oke ya. Nih, ini contohnya Bu Andin. Nah, kalau Bu Andin tadi kan udah Pak Al, sekarang Bu Andin. Sama menerima uang selama 4 kali setiap awal tahun, tadi di akhir tahun, ini di awal tahun sebesar 1 juta rupiah. Dengan tingkat bunga 10%, berapa nilai masa mendatangnya? 4 tahun berikutnya nilainya berapa? Maka rumus tadi di future value duo NA ya, ini sama dengan X kali 1 ditambah R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikali lagi dengan 1 ditambah R. Nah, kalau tadi itu kan X nya 1 juta ya, yang diterimakan konstan setiap awal tahun itu 1 juta dikali 1 ditambah 0,1 dipangkat 4 ya, karena 4 tahun dikurangi 1 dibagi 0,1 dikali lagi 1 ditambah 0,1, hasilnya ini. Tahu-tahu kok segitu ujuk-ujuk mak bentuk gitu ya. Sebenarnya ini nanti Anda bisa mengkalikan dengan kalkulator, tapi kalikan dulu yang dikurung ini dulu ya, baru dibagi baru dikalikan lagi ya. Nah, nanti baru dikalikan ini ilustrasinya nanti seperti ini ya. Ini kan di awal tahun 1 juta gitu diterimakan. Nah, ini maka 1 jutanya menjadi 1 juta 100. Nah, di tahun kedua itu, di tahun kedua menjadi 1.210.000, di tahun ketiga 1.331.000 rupiah, di tahun keempat 1.464.100 rupiah. Nah, totalnya itu diterimakan sekian, 5.105.000 rupiah. Maaf, 5.105.100 rupiah. Oke, sampai di sini ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ambil nafas dulu. Nah, sekarang kita yang kedua, nilai sekarang atau present value. Nah, kalau present value itu nanti kita juga sama, present value itu nilai saat ini. Jadi besok kamu akan terima 5 juta atau kamu terima sekarang berapa gitu. Nah, itu nanti kita akan konversikan itu. Kalau besok kita terima 5 juta, beberapa tahun yang akan datang, saat ini kita terima berapa gitu, nilainya jadi berapa, itu yang namanya present value. Kalau tadi di future value adalah sekarang nilaimu sekarang kamu terima sekian, besok 1 tahun lagi terima sekian gitu. Nah, bedanya itu. Kalau present value adalah besok kamu terima sekian, sekarang berapa ya nilainya gitu. Maka nanti jadi dasar pemikiran manajer, pilih besok atau saat ini gitu loh. Dengan pertimbangan tadi, ada yang namanya opportunity cost dan risiko. Kita juga bahas dua di present value, yaitu nilai present value untuk aliran kas tunggal dan juga untuk anuitas, sama ya, nanti kita bahasnya dua juga. Kita bahas yang pertama dulu. Nah, untuk present value aliran kas tunggal. Nah, kalau itu nilai sekarang ya, kebalikan dari nilai kemudian. Tadi sudah saya ceritakan bahwa kalau present value itu sekarang nilainya berapa, besok kamu terima terima sekian, sekarang nilainya berapa, itu di present value. Kalau di future value kan sekarang terima sekian, besok terima berapa gitu. Sehingga kan kita sebagai seorang manajer akan berpikir milih terima sekarang atau terima besok ya gitu. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Ini future value kemarin tadi kan future value ini ya, future value N itu sama dengan present value 0 dikali 1 ditambah R pangkat N ya. Tapi kan nanti kita nyarinya present value ya, present value. Nah, jadi nanti ini dibalik, present value itu sama dengan ini, kalau pindah ke sini kan jadi berubah, future value N dibagi 1 ditambah R pangkat N itu. Nah,
itu nanti rumusnya akan berubah seperti itu. Ini kita masih pakai rumus yang awal, cuman nanti karena persamaan matematikanya pindah, future value ini pindah ke sini, present value-nya pindah ke sini, yang tadinya kali menjadi bagi. Tuh. Nah, jadinya seperti ini. Present value 0 itu future value tadi ya di awal dibagi 1 ditambah R pangkat N. Nih, ini cara menghitungnya present value. Sebenarnya dari rumus yang awal si future value hanya dipindah. Nah, secara persamaan matematikanya akan berpindah. Oke, contohnya Tuan Patrick ganteng. Wah, ini Patrick kok ganteng? Biasanya Patrick cewek ya, tapi nggak apa-apa. Patrick ganteng memiliki kas sebesar 5 juta untuk 5 tahun yang akan datang. Berapa nilai sekarang present value dari uang tersebut jika tingkat diskonto? Sekarang beda. Kalau tadi adalah tingkat suku bunga, kalau present value itu tingkat diskonto. Tingkat diskontonya 20%. Kita cek di sini. Nah, kita pakai present value 0 sama dengan future value N, apa itu namanya, dibagi 1 ditambah R pangkat N. Maka present value 0 itu sama dengan 5 juta ya, dibagi 1 ditambah 0,2. 0,2 itu desimalnya dari 20% tadi ya, di kasusnya si Patrick ganteng tadi. Terus kemudian 5 ini ya, ini kan kalau dikalikan kan sama dengan 1,2 kali 1,2 kali 1,2 kali 1,2 kali 1,2, itu 5 kali ya. Nanti pakai kalkulator tuh ya, nanti masing-masing di rumah cek tuh pakai kalkulator. Kalau pangkat 5 berarti 5 kali. Nah, 5 kali ini hasilnya ini 2,48832. Tinggal ini nanti dikalikan dengan nilai 5 juta. Maka 5 juta 5 tahun yang akan datang itu kalau diterimakan saat ini itu hasilnya 2.009.388 rupiah. Nah, maka ini yang jadi pertimbangan manajer, terima sekarang atau besok ya, atau 5 tahun akan datang ya. Mending sekarang 2.009.388 rupiah atau 5 juta tapi 5 tahun yang akan datang. Nah, ini yang disebut dengan present value. Ini nanti akan menjadi dasar pengambilan keputusan seorang manajer tentang bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Contoh yang kedua nih, Pak Eko mempunyai uang sebesar 2.500.000 yang ditabung di bank A dengan bunga per tahun 11 juta. Selama 10 tahun berapa jumlah uang Pak Eko yang didapatkan Pak Eko di akhir tahun? Oh maaf, ini nanti future value ya, ini maaf, kita lanjut ya. Nah, itu yang satu satu tunggal ya, present value untuk aliran kas tunggal. Sekarang untuk yang seri pembayaran atau anuitas. Untuk anuitas kita pakai present value sama dengan C dikali ini, sebenarnya pakai apa ya namanya, pakai tabel untuk menghitung itu, tapi nanti kita akan carikan persamaannya tanpa tabel dulu ya. Ini bisa pakai menggunakan tabel Viva ya, Viva itu ada, kalau Anda googling juga ada tabel P Viva itu ada. Nah, nanti tinggal cek R dan N nya, nah, itu berapa poinnya ada itu nanti. Di mana C itu adalah aliran kas per periode, terus P Viva RN itu present value interest factor annuity. Ini nanti dilihat di tabel. Kalau Anda googling nanti, kalau di buku-buku anuitas itu ada, tapi kalau Anda bisa googling itu, ketik aja P Viva. Nah, nanti cara melihatnya nanti R-nya itu kan suku bunganya, terus N-nya itu nanti jangka waktunya, tinggal dicek itu. Nah, contohnya ini, Rani Mukherjee akan menerima pembayaran sebesar 3 juta rupiah per tahun selama 6 kali. Berapa nilai sekarang jika menggunakan tingkat diskonto 12%? Jadi dia terima nih sebesar 3 juta per tahun selama 6 kali. Oh, banyak ya. Terus berapa nilai sekarang jika menggunakan tingkat diskonto 12%? Nah, ini kalau tadi yang pakai tabel Viva ya. Kalau ini pakai perhitungan biasa, artinya pakai tabel Viva nanti juga bisa, pakai perhitungan seperti ini juga bisa. Jadi C dikurangi C, pakai rumus biasa, nanti Anda bisa menggunakan kalkulator, dicek di rumah. Dibagi dibagi 1 ditambah R pangkat N dibagi R. Nah,
Ini ya, ini 3 juta tadi yang diterimakan setiap tahunnya. 3 juta dikurangi 3 juta dibagi 1 ditambah 0,12 karena tadi diskontonya 12%, jangka waktunya 6 tahun, dibagi diskontonya 0,12. Nah ini dikalikan dulu nih, 1,1,2 6 kali, 1,12 kali 1,12 kali 1,12 kali 1,12 itu 6 kali. Nah itu hasilnya ini 1,9738 dibagi 0,12 gitu. Nah terus kemudian baru nanti ini dibagi dulu ya, nanti Anda paham ya, dibagi dulu yang 3 juta ini dibagi 1,9738 ya, baru dibagi 0,2, baru nanti hasilnya oh maaf, ini sudah baru dikurangi dulu, baru dibagi 0,12. Nah hasilnya ini 12.334.083 rupiah. Itu yang akan diterimakan si Rani Mukerji 6 tahun yang akan datang. Kalau pakai tabel FIFA nanti munculnya ini 4,11. Nanti Anda bisa latihan deh di rumah ya, latihan nanti cari pakai tabel FIFA-nya. Oke, lanjut. Nah sekarang ini Tuan Nino akan menerima pembayaran sebesar 1 juta rupiah per tahun mulai akhir tahun ini sebesar selama 4 kali. Berapa nilai sekarang dari aliran kas tersebut dengan tingkat diskonto 10%. Nah ini kalau dia nerimanya 4 kali ya, kalau tadi kan 6 kali, tapi kita lihat ilustrasinya nanti. Sama rumusnya sama ya, ini perhitungannya juga sama karena dia cuma pangkat 4 biar Anda terbiasa saja. Jadi contohnya ada beberapa, hasilnya adalah 3.170.000 rupiah. Nah hasilnya ini. Nah ini nanti dicek ya di rumah ya. Nah ilustrasinya ini, jadi kan dia terimanya 1 juta nih besok, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Nah sebenarnya kalau diterimakan sekarang 1 juta tahun depan itu menjadi cuma 909.100 rupiah. Jadi kalau tahun depan kamu dapat 1 juta, oh ternyata kalau diterimakan sekarang nilainya ini dengan diskonto 10% loh ya. Cara ngitungnya ini. Terus kemudian tahun kedua ternyata dapatnya ini cuma 826.500 rupiah. Cara perhitungannya ini. Tahun ketiga juga 751.000 rupiah dengan perhitungan ini 1 juta dibagi 1 tambah 0,1 pangkat 3. Tahun keempat nih, jadi total hasilnya itu adalah 3.107.000 rupiah. Ini ilustrasinya. Kalau dilihat di ini sama kan? Sama, perhitungan ini dengan ilustrasi ini menjadi sama. Oke, itu gambarannya. Ketika nanti Anda, harapan saya Anda bisa memahami artinya, oh kalau saya besok tingkat diskontonya 10%, saya dijanjikan 1 juta besok, kalau sekarang terimanya 909.100 rupiah gitu. Nah. Oke, nah ini nanti tugas di GJR, tugasnya nanti kita share di GJR. Oke, bisa kita ambil kesimpulan ya bahwa seorang manajer tadi harus tahu nih nilai saat ini, nilai yang akan datang dari dana yang dia miliki untuk bisa apa? Mengambil keputusan mana yang harus gua ambil nih. Apakah saya nanti mengambil pinjaman dengan tingkat suku bunga sekian, jangka waktu sekian di satu, atau investasinya, atau nilai uangku nanti dengan saat ini berapa. Nah ini menjadi satu alasan atau satu sumber landasan seorang manajer untuk mengambil keputusan. Ini tidak hanya berlaku bagi seorang manajer di sebuah perusahaan, sebenarnya juga berlaku pada kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, oke. Mungkin sampai di sini yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.